Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa nih, gue bakal bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Yang mau gue bahas ini adalah volume 12 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah part 4 atau part terakhir dari pembahasan volume 12 Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Ayano Koji yang saat ini menyapa Ichinose dan dia basa-basi tentang kemenangan Ichinose dalam menghadapi Hori kita. Ichinose di sini merendah dan dia bilang kalau dia cuma beruntung. Ayano juga di sini minta maaf karena bohong gak mau ikut menjadi perwakilan tapi ternyata malah menjadi pemimpin. Ichinose di sini gak masalah dengan itu. Keduanya juga di sini tuh membahas tentang kondisi mental masing-masing. Keduanya juga di sini membahas tentang ujian, terutama tentang siswa yang berperan sebagai pengkhianat. Oh ya, gue ingetin lagi kalau pengkhianat ini dipilih sama perwakilan kelas, jadi bukan sama pihak sekolah. Jadi bisa dibilang peran pengkhianat ini bisa menjadi kunci di ujian kali ini. Nah, Ayano Koji sekarang ngusulin kepada Ichinose untuk saling memberitahu siapa yang dipilih sebagai siswa yang berperan sebagai pengkhianat. Ya, walaupun pengkhianat memiliki peran yang sangat penting bagi para perwakilan karena bisa menjadi faktor penentu kemenangan, tapi ada resikonya sebagai pengkhianat. Ya, pemegang peran pengkhianat ini punya resiko kena drop out kalau misalkan ditebak benar sama perwakilan. Nah, karena ada resiko itu, makanya Ayano Koji menyarankan sebaiknya saling memberitahu siapa yang memiliki peran pengkhianat, sehingga harusnya nggak bakal ada yang kena drop out. Oh ya, pemegang peran pengkhianat ini, kalau dia bisa bertahan sampai akhir, dia tuh bisa mendapatkan 5 juta poin pribadi atau 50 poin kelas. Tapi ya resikonya juga bisa dibilang sangat besar. Makanya Ayano Koji di sini nawarin supaya nggak ada yang kena drop out, sebaiknya saling ngasih tahu peran pengkhianat yang dipilih. Nah, singkat cerita, Ichinose saat ini memutuskan untuk bekerja sama soal pengkhianat. Bekerja sama soal pengkhianat dengan Ayano Koji itu bisa sangat menguntungkan karena selain gak ada orang yang bakal kena drop out, masing-masing kelas juga bisa mendapatkan poin yang besar kalau misalkan pengkhianat bisa bertahan sampai akhir ujian. Tentunya di sini yang kerjasama tuh hanya Ayano Koji dan Ichinose, jadi siswa lain tuh gak bakal ada yang tahu perjanjian itu. Perjanjian kerjasama soal pengkhianat di ujian kali ini adalah rahasia antara Ayano Koji dan Ichinose. Diskusi kerjasama pun saat ini masih terus berlanjut. Nah, karena udah sepakat, di sini Ayano Koji sama Ichinose saling menunjukkan tablet yang menunjukkan pemilihan peran pengkhianat. Nah, di sini Ayano Koji memilih Mako karena permintaan dari Ichinose. Sedangkan Ichinose saat ini memilih Maezono karena permintaan Ayano Koji. Nah, di diskusi putaran-putaran awal, Ichinose sama Ayano Koji itu bisa dibilang masih belum bertarung. Mereka tuh cuma pura-pura supaya nggak ada yang tahu kalau mereka lagi kerja sama. Jadi dari luar seolah-olah mereka tuh lagi serius bertarung. Nah, pada diskusi yang ketiga, Ayano Koji sekarang melakukan interogasi terhadap Maezono. Ya, jadi seperti yang gue bilang, kalau Maezono ini dipilih sama Ichinose sebagai pengkhianat atas permintaan Ayano Koji. Nah, secara umum harusnya Ayano Koji ini nggak tahu kalau Maezono pengkhianat.
Jadi posisinya sekarang Maizono ini nggak tahu bahwa dia tuh dipilih menjadi pengkhianat atas permintaan dari Ayano Koji kepada Ichinose. Nah, di sini Ayano Koji melakukan interogasi terhadap Maizono di suatu ruangan. Oh ya, interogasi ini memang dilakuin supaya perwakilan tuh bisa menentukan si pengkhianat. Makanya dikasih ruangan untuk menginterogasi orang yang berpotensi sebagai pengkhianat. Ayano Koji di sini tentunya pura-pura nanya tentang Maizono yang kemungkinan adalah pengkhianat. Ayano Koji itu mendapatkan info dari interogasi sebelumnya terhadap Hondo. Oh ya, sebelum Maizono ini ada beberapa interogasi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengkhianat. Jadi bisa dibilang itu cuma akal-akalannya Ayano Koji. Jadi supaya orang-orang gak curiga. Nah, sekarang tibalah waktunya untuk menginterogasi Maizono. Maizono di sini tentunya ngasih tahu kalau dia bukanlah pengkhianat. Nah, ketika waktu interogasi habis, pihak sekolah di sini nanya, apakah Maizono adalah pengkhianat atau bukan? Maizono di sini berbohong dan bilang kalau dia bukanlah pengkhianat. Nah, ketika Maizono udah memutuskan seperti itu, Ayano Koji di sini langsung ngasih tahu ke pihak sekolah kalau dia menetapkan Maizono sebagai orang yang memiliki peran sebagai pengkhianat. Mendengar itu, Maizono di sini menjadi gelagapan dan panik. Ya, ketika seorang pengkhianat melakukan kebohongan tentang perannya sebagai pengkhianat, maka ketika perwakilan tetap memutuskan bahwa orang itu adalah pengkhianat, maka si pengkhianat memiliki resiko terkena drop out. Nah, kasusnya Maizono seperti sekarang, Maizono tuh udah berbohong kalau dia bukanlah pengkhianat. Tapi Ayano Koji tetap memutuskan bahwa Maizono adalah pengkhianat. Makanya Maizono berpotensi kena drop out. Maizono di sini tentunya protes kepada Ayano Koji. Maizono ngasih tahu alasan dia berbohong itu semua demi kebaikan kelas. Kalau misalkan pengkhianat bisa bertahan sampai akhir, hal itu tentunya bakal menguntungkan kelas. Walaupun gitu, Ayano Koji di sini tetap ngasih tahu kalau dia tuh udah memutuskan bahwa Maizono adalah pengkhianat. Nah, di sini salah satu dari pihak sekolah, dia tuh mulai ngomong ke Ayano Koji, tapi kemudian dia tuh langsung menutup mulutnya karena udah berbicara terlalu banyak. Ya, pada intinya omongannya tuh tentang ngasih tahu bahwa keputusan Ayano Koji ini bisa membuat teman sekelasnya kena drop out. Padahal pihak sekolah sendiri dari awal sengaja membuat aturan ujian tuh supaya nggak ada orang yang di drop out. Tapi dengan keputusan Ayano Koji, maka ada potensi Maizono kena drop out. Nah, di sini pihak sekolah tuh mau mengkonfirmasi sekali lagi apakah Ayano Koji tuh beneran mau memutuskan bahwa Maizono ini adalah pengkhianat atau enggak. Ayano Koji di sini pun akhirnya meminta waktu untuk ngobrol berdua dengan Maizono. Maizono di sini melihat ke arah Ayano Koji dengan tatapan kebencian. Ayano Koji di sini ngasih tahu ada alasan kenapa dia mau mendrop out Maizono. Ayano Koji curiga ada yang bocorin info tentang Ayano Koji yang menjadi jenderal di ujian kali ini kepada kelasnya Ichinose. Ya, padahal perjanjiannya tuh nggak boleh ada info yang bocor ke kelas manapun tentang Ayano Koji yang menjadi seorang jenderal. Tapi ternyata faktanya malah bocor ke kelasnya Ichinose. Itu artinya ada yang bocorin rahasia kelas. Maizono di sini gelagapan. Maizono di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma bocorin kepada satu orang. Dia tuh nggak nyangka kalau info itu bocor juga kepada kelasnya Ichinose. Maizono di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma membocorkan kepada Hashimoto. Ya, di sini Maizono tuh memanggil Hashimoto dengan nama aslinya, jadi bukan dengan nama keluarganya. Jadi bisa dibilang udah seperti orang yang sangat dekat atau mungkin berpacaran. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau berpacaran beda kelas tuh nggak dilarang, tapi tentunya ada batasan wajarnya dan sangat gak pantas bocorin rahasia kelas kepada pacar beda kelas. Maizono di sini tuh ngotot ngasih tahu kalau info yang dia kasih tuh nggak penting karena Hashimoto sekarang tuh bukanlah lawan dalam ujian kali ini. Maizono sendiri juga nggak ngerti kenapa Hashimoto tuh bocorin rahasia itu. Ayano Koji di sini lanjut ngomong. Ayano Koji tahu bahwa Maizono tuh udah ngumpulin beberapa orang di kelas untuk menyebarkan informasi yang kurang baik tentang Ayano Koji. Nah, setelah mengumpulkan info-info buruk tentang Ayano Koji, Maizono juga memberitahunya kepada Hashimoto.
Nah, mendengar itu Maizono tentunya terkejut dan dia tuh di sini berjanji kalau dia tuh nggak bakal mengulanginya lagi di masa depan. Ayano Koji di sini tentunya nggak percaya. Ayano Koji di sini yakin kalau Maizono ini adalah tipe orang yang bucin. Jadi kalau misalkan Hashimoto menyuruh berkhianat pun, pasti Maizono bakal melakukannya. Maizono di sini terus-terusan minta maaf dan dia tuh janji nggak bakal mengulang hal yang sama. Ayano Koji di sini tetap memutuskan bahwa Maizono adalah pengkhianat. Pihak sekolah pun di sini mengkonfirmasi keputusannya Ayano Koji. Jadi sekarang Maizono harus di drop out dari sekolah. Maizono di sini berteriak dan dia tuh nggak mau di drop out. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Maizono tuh sekarang bisa berharap bahwa Hashimoto juga bakal di drop out dalam ujian kali ini. Dengan gitu Maizono tuh bakal bisa bersama dengan Hashimoto walaupun keduanya udah nggak lagi bersekolah di sini. Maizono di sini marah besar dan dia tuh mau mendekat ke Ayano Koji. Sayangnya pihak sekolah membawanya keluar. Ayano Koji sekarang keluar dari ruang interogasi. Ichinose sekarang tentunya nanya kenapa Ayano Koji mendrop out Maizono. Ayano Koji di sini ngasih tahu dari awal tujuan dia tuh memang mau mengeluarkan Maizono. Makanya dia tuh menjalin kerjasama dengan Ichinose. Dengan gitu maka Ichinose tuh pasti bakal memilih pengkhianat sesuai dengan keinginan dan permintaan Ayano Koji. Ichinose di sini nggak ngerti. Padahal kelas Ayano Koji itu bisa mendapatkan 50 poin kelas tambahan kalau misalkan membiarkan Maizono. Di sini terlihat juga Ichinose ada rasa sedih. Ya bisa dibilang secara nggak langsung Ichinose tuh ikut berkontribusi dalam mendrop out Maizono. Ayano Koji di sini tuh ngucapin terima kasih kepada Ichinose karena berkat Ichinose dia tuh akhirnya bisa membuang sebuah alat yang rusak. Perkataan itu tentunya menusuk Ichinose. Perkataan itu bisa dibilang sangat kejam. Ichinose di sini tuh nggak berani protes karena dia tuh punya rasa ke Ayano Koji. Makanya dia tuh nggak berani ngomong kejam kepada Ayano Koji. Nah, di sini Ayano Koji mulai ngomongin beberapa hal tentang kejadian di masa lalu. Ya, Ayano Koji itu di sini ngingetin berbagai peristiwa tentang rumor buruk yang diarahkan kepada Ichinose dan sampai parahnya tuh masa lalu Ichinose tersebar. Nah, di sini Ayano Koji ngasih tahu apa yang terjadi di masa lalu adalah ulahnya. Ichinose di sini terkejut dengan pernyataan Ayano Koji. Ya selama ini orang-orang tuh selalu berpikir bahwa rumor-rumor buruk itu disebabkan oleh Sakayanagi yang sengaja menyebarkan rumor itu. Tapi sekarang di sini tiba-tiba Ayano Koji ngasih tahu kalau dia adalah pelakunya. Ichinose di sini shock. Tapi walaupun gitu Ichinose mencoba untuk tetap tenang dan dia tuh masih gak percaya. Gimana pun juga bagi Ichinose tuh gak ada untungnya bagi Ayano Koji untuk menyebarkan rumor itu. Ayano Koji ngasih tahu dengan dia menyebarkan rumor buruk itu, dia tuh bisa dekat dengan Ichinose sampai saat ini. Ichinose di sini terkejut tapi dia tuh menolak untuk percaya. Ayano Koji ngasih tahu kalau semua yang terjadi memang udah rencananya dan Ichinose memang dimanfaatkan untuk kepentingan Ayano Koji. Ayano Koji juga di sini tuh mau membahas tentang janji tahun lalu. Tapi kemudian pihak sekolah menghentikan dan mulai melanjutkan ujian. Jadi omongan Ayano Koji ini nggak dilanjut. Nah, ketika ujian dimulai lagi, tatapan Ichinose sekarang menjadi kosong. Ya dengan banyaknya info yang dia dapat, dia tuh sekarang menjadi shock dan Ichinose tuh nggak tahu harus percaya sama Ayano Koji atau enggak. Ayano Koji di sini tuh mengamati dan dia tuh puas dengan hasilnya. Dengan gitu sekarang Ichinose tuh nggak bakal fokus dalam ujian karena fokusnya sekarang teralihkan. Singkatnya dengan kondisi Ichinose yang seperti itu, Ayano Koji bisa dengan mudah memenangkan pertarungan di ujian kali ini. Di sisi lain saat ini pertarungan antara Ryuen dan Sakayanagi pun dimulai. Sebelum bertarung tentunya tuh ada beberapa obrolan, salah satunya Sakayanagi ngasih tahu kalau dia adalah orang yang paling layak untuk mengalahkan Ayano Koji, jadi bukan Ryuen. Nah di sini juga ada beberapa pertukaran provokasi yang dilakuin keduanya. Mereka tuh sama-sama mengklaim yang paling layak bisa mengalahkan Ayano Koji. Nah sebelum mulai ujian Sakayanagi di sini menggunakan haknya untuk memilih pengkhianat dari kelas Ryuen. Diskusi putaran pertama pun dimulai. Sakayanagi dan Ryuen sekarang tuh mengamati diskusi melalui monitor.
sekarang ada adegan di mana Ishizaki itu dituduh memiliki sebuah peran sebagai siswa kehormatan sama Morishita. Tentunya di sini Ishizaki membantah tuduhan Morishita. Walaupun gitu, Morishita tetap menuduh Ishizaki. Nah, karena ribut, Kaneda pun harus turun tangan untuk menghentikan keributan. Pada diskusi kali ini, Ryuen memutuskan untuk menebak peran siswa, sedangkan Sakayanagi memilih gak menebak. Nah, di sini Ryuen tuh ternyata salah menebak peran siswa yang menyebabkan dia tuh kehilangan satu nyawa. Setelah itu, Ryuen sekarang menuju ruang interogasi untuk ngobrol dengan salah satu siswa karena dia tuh curiga mengenai peran pengkhianat. Ryuen di sini menginterogasi Nakaizumi. Tapi yang gak lama melakukan interogasi, Ryuen pun akhirnya kembali ke ruang ujian. Oh ya, pengkhianat yang dipilih sama Sakayanagi itu adalah Miko. Makanya di interogasi kali ini, Ryuen tuh belum berhasil menemukan pengkhianatnya. Pada diskusi selanjutnya, Sakayanagi di sini menebak bahwa Morishita memiliki peran sebagai alumni. Ryuen juga di sini menebak Morishita, tapi dia tuh menebaknya sebagai peran eksekutif. Nah, karena jawaban Sakayanagi yang paling benar, maka nyawa Ryuen tuh hanya berkurang 1. Ya, jadi harusnya kalau misalkan menebak benar, harusnya nyawa Ryuen berkurang 2. Cuma karena Ryuen juga menebak Morishita sebagai peran eksekutif, dan itu jawaban kayak setengah benar, jadi tetap dihargai 1 nyawa. Maka dari itu, Ryuen tuh sekarang hanya berkurang 1 nyawa. Nah, di putaran ini, Ryuen juga masih tetap melakukan interogasi kepada orang-orang yang dicurigai sebagai pengkhianat. Tapi tetap aja Ryuen tuh masih belum bisa menemukan siswa yang memiliki peran sebagai pengkhianat. Ya, Ryuen tuh mau segera menemukan pengkhianat. Karena gimana pun juga kalau pengkhianat gak ditemukan, maka setiap putarannya si pengkhianat bakal ngasih tahu satu peran siswa kepada Sakayanagi. Ya, walaupun gitu, Sakayanagi juga berharap kalau pengkhianat yang dia pilih itu segera ditemukan sama Ryuen. Karena kalau misalkan terus bertahan sampai akhir, justru kelas Ryuen tuh punya potensi untuk mendapatkan 50 poin kelas tambahan. Pada diskusi selanjutnya, karena Sakayanagi udah mendapatkan info dari pengkhianat bahwa Shimazaki memiliki peran sebagai siswa kelas terendah, maka Sakayanagi pun akhirnya menebaknya dengan benar. Sedangkan Ryuen di sini menebak kalau Shimazaki memiliki peran sebagai eksekutif. Nah, di sini walaupun Sakayanagi menjawab yang paling benar, tapi karena Ryuen juga menjawab sebagai siswa peran eksekutif, jadi Sakayanagi di sini cuma mendapatkan 1 nyawa tambahan. Jadi kondisinya sekarang tuh Ryuen memiliki 8 nyawa, sedangkan Sakayanagi 10 nyawa. Nah, setelah itu semua, Ryuen lagi-lagi melakukan interogasi, tapi lagi-lagi dia tuh gagal mengidentifikasi pengkhianat. Nah, karena masih belum berhasil, Sakayanagi lagi-lagi sekarang tuh mendapatkan info dari pengkhianat bahwa Kaneda memiliki peran sebagai kelas atas. Nah, pada diskusi selanjutnya, Sakayanagi menebak Kaneda sebagai siswa kelas atas. Nah, di sini ternyata Ryuen juga berhasil menebak bahwa Takanashi ini memiliki peran sebagai siswa kehormatan. Nah, karena hal itu sekarang nyawa Sakayanagi harus berkurang 2. Tapi walaupun gitu, Sakayanagi itu mendapatkan keuntungan lainnya karena dia berhasil menebak peran siswa kelas atas. Jadi Sakayanagi itu bakal mendapatkan 2 info tentang peran dari siswa, tapi tentunya secara acak dari pihak sekolah. Ya, info yang didapat sama Sakayanagi itu ternyata Komiya sama Toba memiliki peran sebagai siswa biasa. Dengan gitu, Sakayanagi sekarang berhasil mengerucutkan tentang siapa aja siswa yang memiliki peran penting. Pada diskusi selanjutnya, Sakayanagi berhasil menebak bahwa Yanagibashi memiliki peran sebagai siswa kehormatan. Nah, tapi di sisi lain, Ryuen juga menebak bahwa Ishida sebagai peran eksekutif. Nah, karena hal itu, Sakayanagi itu cuma berhasil mengurangi 2 nyawa milik Ryuen. Nah, jadi sekarang kondisinya tuh Ryuen memiliki 6 nyawa, sedangkan Sakayanagi 8 nyawa. Sakayanagi di sini tuh menyarankan sebaiknya Ryuen tuh sekarang menggunakan haknya untuk memilih pengkhianat. Karena gimana pun juga sekarang adalah waktu dimana bakal ada pergantian siswa yang memainkan peran. Ya, jadi karena udah nggak ada satupun siswa kehormatan di dalam kelompok, jadi sekarang tuh seperti mengulang lagi dari awal tapi dengan nyawa yang masih sama. Singkatnya, diskusi selanjutnya pun dimulai. Di diskusi kali ini ada perdebatan yang melibatkan Tokito.
Di sini setelah mengamati diskusi, Sakayanagi sama Ryuen pun akhirnya memutuskan bahwa Asagaya memiliki peran sebagai eksekutif. Ya, karena jawabannya sama, dalam diskusi kali ini bisa dibilang hasilnya seri. Diskusi selanjutnya pun dimulai. Saat ini perdebatan masih berlanjut. Shimizu terus menuduh kalau Tokito memiliki peran sebagai siswa kehormatan. Provokasi juga terus dilakuin sama Shimizu. Ya, karena terus dituduh dengan tuduhan yang gak mendasar dan ditambah dengan beberapa provokasi, lama-lama hal itu membuat Tokito saat ini marah. Di saat Tokito memukul, tiba-tiba datanglah Hiyori yang memegang tangan Tokito. Hiyori menenangkan Tokito. Sakayanagi di sini mengamati diskusi. Sakayanagi di sini mengerti alasan kenapa Hiyori bisa satu tim dengan Tokito. Ya, itu semua supaya Hiyori bisa mengatasi kalau misalkan Tokito terpancing emosinya. Sakayanagi di sini kagum karena Ryuen tuh udah mengantisipasi hal itu. Nah, pada diskusi kali ini Sakayanagi sama Ryuen memilih gak menebak. Pada diskusi selanjutnya, Ryuen sama Sakayanagi sama-sama menebak bahwa Machida adalah siswa kehormatan. Hasilnya sama-sama benar, cuma karena sama maka dianggap hasilnya seri. Babak selanjutnya bisa dibilang juga sama, mereka tuh sama-sama menebak siswa kehormatan. Hasil seri didapat. Nah, karena udah nggak ada siswa kehormatan lagi, maka peserta yang memainkan peran diganti lagi. Jadi bisa dibilang mengulang lagi dengan nyawa yang gak berubah. Pertarungan Ryuen melawan Sakayanagi ini bisa dibilang sangat sengit. Mereka tuh udah 3 jam bertarung tapi masih belum ada pemenangnya. Posisinya sekarang Ryuen tuh masih punya 5 nyawa sedangkan Sakayanagi masih memiliki 8 nyawa. Ya, walaupun gitu di sini kondisinya Sakayanagi tuh lebih unggul dalam melakukan prediksi. Di sini Sakayanagi menyuruh Ryuen untuk segera menggunakan haknya untuk memilih seorang pengkhianat. Tujuannya supaya itu bisa membantu Ryuen. Tapi Ryuen di sini tuh gak mau karena dia memiliki harga diri yang tinggi. Ryuen tuh mau mengalahkan Sakayanagi tanpa harus menggunakan pengkhianat. Seiring berjalannya waktu, saat ini nyawa Ryuen pun akhirnya tersisa 4 sedangkan Sakayanagi tersisa 5. Ya, tapi ternyata itu semua adalah rencana dari Sakayanagi. Sakayanagi sekarang pun akhirnya membalas dengan menjawab benar siswa kehormatan. Jadi sekarang Ryuen harus kehilangan 3 nyawa. Ryuen sekarang tuh cuma tersisa 1 nyawa lagi. Ryuen sekarang tuh memejamkan mata dan dia menonggak ke atas. Ryuen di sini terlihat frustasi. Ryuen tuh udah benar-benar terdesak. Dia juga di sini mengakui kalau Sakayanagi adalah monster yang memiliki pengamatan dan prediksi yang sangat kuat. Dipikirkan gimana pun juga saat ini udah gak ada harapan lagi bagi Ryuen untuk menang. Ryuen di sini mengakui kekalahannya. Sakayanagi di sini mengakui kalau Ryuen adalah lawan yang seimbang dengannya. Sakayanagi di sini nggak sombong karena dia tuh memang beneran mengakui kekuatan hebat dari Ryuen. Ryuen juga di sini mendecakkan lidah dan itu menandakan kalau dia tuh kesal akan sesuatu. Tentunya Sakayanagi nanyain tentang maksudnya. Ryuen di sini ngasih tahu bahwa sebelum ujian dimulai dia tuh bertemu dengan Ayano Koji. Saat itu Ayano Koji seolah-olah udah memprediksi kalau Ryuen bakal kalah. Ya, jadi Ayano Koji itu menitip pesan kepada Ryuen untuk Sakayanagi. Sayangnya di sini Ryuen tuh nggak tahu isi pesannya. Jadi yang tahu detailnya adalah Hashimoto. Jadi Ayano Koji itu nitipin pesan kepada Ryuen supaya Sakayanagi itu bisa mengetahui pesan itu dari Hashimoto. Ryuen di sini pun akhirnya menyarankan Sakayanagi untuk nurunin Hashimoto untuk ikut memainkan sebuah peran. Sakayanagi di sini berpikir, selama ini dia tuh nggak pernah melibatkan Hashimoto. Tapi di sisi lain dia juga penasaran dengan pesan Ayano Koji. Sakayanagi awalnya tuh menduga kalau itu adalah jebakan dari Ryuen. Tapi setelah dipikirkan dengan matang dan ngobrol dengan Ryuen, Sakayanagi pun akhirnya percaya pada Ryuen. Dan akhirnya dia tuh melibatkan Hashimoto sebagai siswa yang memiliki peran. Ryuen juga di sini menggunakan haknya untuk memilih peran pengkhianat dan dia pun akhirnya ngasih peran pengkhianat kepada Hashimoto. Tujuannya supaya Sakayanagi itu bisa melakukan interogasi dan Sakayanagi itu bisa ngobrol berdua bareng Hashimoto.
Ya jadi bisa dibilang kejadian yang sekarang tuh seperti udah diprediksi Ayano Koji. Seolah-olah Ayano Koji udah tahu kalau Ryuen bakal terdesak. Dan kemudian pada akhirnya mau nggak mau Ryuen tuh harus menyampaikan pesan kepada Sakaya Nagi. Dan akhirnya Sakaya Nagi pun nurunin Hashimoto dan Ryuen juga ngasih peran Hashimoto sebagai pengkhianat supaya keduanya bisa ngobrol. Saat ini terjadi interogasi Sakaya Nagi kepada Hashimoto. Hashimoto yang melihat Sakaya Nagi dalam suasana yang tenang, dia pun akhirnya nyimpulin kalau Sakaya Nagi tuh berhasil mendesak Ryuen. Sakaya Nagi di sini tahu kalau Hashimoto tuh pasti menjalin kerjasama dengan Ryuen untuk ujian kali ini. Sayangnya ternyata format ujiannya tuh nggak menguntungkan Hashimoto. Jadi Hashimoto tuh nggak bisa bergerak banyak di ujian kali ini. Ya, di sini Hashimoto tentunya mengiyakan. Hashimoto di sini juga penasaran kenapa sekarang Sakaya Nagi tuh mutusin untuk memainkan dia sebagai siswa yang memiliki peran. Hashimoto di sini menduga alasan Sakaya Nagi menginterogasinya karena Sakaya Nagi mau mendrop out-nya. Di sini Hashimoto pun langsung ngaku kalau dia memiliki peran sebagai pengkhianat. Dengan gitu dia tuh nggak bakal kena drop out karena Hashimoto udah mengaku. Sakaya Nagi di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak tertarik dengan itu. Sakaya Nagi di sini cuma mau tahu pesan dari Ayano Koji. Hashimoto di sini tentunya dia tuh nggak ngerti maksudnya. Setelah diingat-ingat, Hashimoto di sini ngasih tahu kalau sebelum ujian Ayano Koji tuh pernah ngomong kepada Hashimoto supaya Hashimoto tuh tidak membohongi dirinya sendiri. Hashimoto nggak mengerti maksudnya, tapi Sakaya Nagi di sini menangkap maksud Ayano Koji. Sakaya Nagi di sini mau tahu masa lalu Hashimoto. Sakaya Nagi ngasih tahu kalau dia tuh udah menyelidiki Hashimoto. Nah, di saat Hashimoto terdesak atau lagi dalam situasi yang benar-benar mengkhawatirkan, Hashimoto tuh selalu mojok di toilet sendirian. Sakaya Nagi di sini menduga kalau kebiasaan Hashimoto itu pasti berhubungan dengan masa lalunya Hashimoto. Hashimoto di sini cerita kalau di masa lalu dia tuh dikejar-kejar sama orang yang membencinya. Makanya dia tuh selalu diam di toilet kotor sendirian. Sakaya Nagi di sini mengerti pemikiran Hashimoto. Dari penjelasan yang sedikit itu, Sakaya Nagi di sini meyakini bahwa masa lalu itulah yang telah membentuk Hashimoto. Sehingga Hashimoto yang sekarang tuh sangat percaya bahwa berkhianat sebelum dikhianati adalah sesuatu yang benar. Hashimoto yang sekarang tuh selalu menganggap kalau berbohong untuk bertahan hidup adalah hal yang benar. Nah, mendengar seolah Sakaya Nagi tahu tentang dirinya, hal itu membuat Hashimoto marah. Setelah melakukan beberapa obrolan, Sakaya Nagi di sini tersenyum. Sakaya Nagi akhirnya memahami tentang Hashimoto. Sakaya Nagi di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan drop out terhadap Hashimoto. Sakaya Nagi ngasih tahu selama Hashimoto terus mengikuti Sakaya Nagi dan gak berkhianat lagi, maka Sakaya Nagi gak bakal mendrop out Hashimoto. Jadi bisa dibilang Sakaya Nagi tuh ngasih kesempatan kedua kepada Hashimoto. Di sini tiba-tiba air mata Hashimoto saat ini jatuh. Dia tuh gak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Ya, Hashimoto melakukan segala hal demi bertahan hidup karena dia ingat masa lalunya. Karena masa lalunya juga Hashimoto tuh menjadi gak percaya kepada siapapun. Tapi ternyata sekarang Sakaya Nagi tuh ngasih kesempatan kedua dan malah percaya kepada Hashimoto. Sekarang Sakaya Nagi tuh masih mikirin pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Ayano Koji. Sakaya Nagi ngerasa harusnya tuh ada pesan sesungguhnya selain membahas tentang Hashimoto. Sakaya Nagi tuh yakin masih ada pesan tersembunyi. Setelah dipikirkan dengan matang, Sakaya Nagi pun akhirnya menangkap pesan dari Ayano Koji. Ya, jadi seperti yang diketahui, Ayano Koji ini punya rencana untuk menyeimbangkan kekuatan semua kelas. Karena hal itu, Sakaya Nagi sama Ryuen pun akhirnya buat rencana untuk gagalin rencana Ayano Koji. Nah, salah satu caranya adalah salah satu dari Ryuen atau Sakaya Nagi harus kena drop out. Dengan gitu kekuatan kelas gak bakal seimbang. Nah, setelah salah satu dari mereka kena drop out, maka mereka tuh bisa sepuasnya melawan Ayano Koji di kelas 3.
Jadi kalau salah satu udah kena drop out, musuh mereka tuh sekarang cuma Ayano Koji. Jadi mereka tuh bisa fokus melawan Ayano Koji di kelas 3. Nah, ketika Ayano Koji tahu bahwa Sakayanagi dan Ryuen membuat taruhan, Ayano Koji itu terlihat gak mau terlibat dan dia tuh gak mau memihak siapapun. Walaupun gitu, Sakayanagi di sini menduga kalau memang salah satu dari Ryuen atau Sakayanagi ada yang di drop out, Sakayanagi itu menduga bahwa lawan yang ingin dilawan sama Ayano Koji di masa depan adalah Ryuen. Jadi bukanlah Sakayanagi. Ryuen adalah orang yang paling ditunggu sama Ayano Koji perkembangannya. Jadi bukan Sakayanagi. Makanya Ayano Koji itu membuat pesan yang sangat sulit dimengerti dan hanya bisa dimengerti sama Sakayanagi. Sakayanagi di sini menyadari walaupun sekarang dia menang dari Ryuen, hal itu tentunya hanya akan membuat Ayano Koji kecewa karena Ayano Koji itu nggak tertarik bertarung melawan Sakayanagi. Ayano Koji itu bisa dibilang hanya tertarik melawan Ryuen di masa depan. Sakayanagi di sini kesal karena dia tuh punya kemampuan hebat dalam memahami jalan pikir seseorang. Ya, walaupun Sakayanagi menang, Sakayanagi tuh nggak bakal mendapatkan kepuasan bertarung melawan Ayano Koji karena Ayano Koji cuma tertarik bertarung melawan Ryuen. Ya, jadi Sakayanagi di sini menduga pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Ayano Koji adalah untuk menyuruh Sakayanagi kalah dalam ujian kali ini. Jadi Ayano Koji itu menyuruh Sakayanagi untuk kalah. Sakayanagi di sini harus menerima kenyataan yang sangat pahit dan kejam karena dia tuh nggak diinginkan Ayano Koji. Ya, walaupun gitu, Sakayanagi di sini tersenyum sambil memejamkan matanya. Sakayanagi melakukan itu supaya air matanya tuh nggak jatuh. Nah, gak lama pihak sekolah di sini mau mengkonfirmasi apakah Hashimoto ini adalah pengkhianat atau bukan. Hashimoto di sini mau menjawab kalau dia adalah pengkhianat. Tapi sebelum Hashimoto menjawab itu, tiba-tiba Sakayanagi ngomong kalau Hashimoto ini mengaku bukan pengkhianat. Dan Sakayanagi juga mutusin kalau Hashimoto bukan pengkhianat. Hashimoto di sini tentunya terkejut dengan langkah yang diambil Sakayanagi. Dan tentunya dia tuh mempertanyakan langkahnya. Sakayanagi ngasih tahu kalau yang dia lakuin tuh hanyalah mengikuti pesan dari Ayano Koji. Ya, karena di sini pihak sekolah menganggap kalau pengakuan Hashimoto bukanlah pengkhianat dan Sakayanagi juga percaya kalau Hashimoto bukan pengkhianat. Karena hal itu, sekarang Sakayanagi kehilangan 5 nyawa. Karena bisa dibilang Sakayanagi itu salah menjawab dan Sakayanagi itu gagal mengidentifikasi pengkhianat. Ya, jadi hasil akhirnya kelas Sakayanagi kalah dari kelas Ryuen. Ya, walaupun Ryuen udah mengaku kalah di depan Sakayanagi, tapi itu hanyalah kekalahan pribadi dari Ryuen. Tapi secara resminya kelas Sakayanagi di sini tuh kalah karena keputusannya Sakayanagi. Oke, jadi akhirnya selesai juga pembahasan full volume 12 Classroom of the Elite tahun yang kedua. Untuk volume 12,5 kalian tuh harus menunggu lagi seenggaknya 3 bulan. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk LCG_GT, Sano, Sukasa, Rev, Aditya Dharma Putra, Hisam Prayogo, Freyatama, Dino Bagus, HS, Kiyotaka 48, Ma'arif, Sasuga Kuasama, Raka Putra Utama, Fernando Chandra, Nael, Ragil Belhaki, Mio-chan, Sarin Senju, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.